Bayangkan, kamu sedang lembur sendirian di kantor malam hari, ruangan mulai sepi. Yang terdengar detikan dari jarum jam di dinding. Dan tiba-tiba kamu sadar bahwa saat itu tidak benar-benar sendirian. Ini kisah Adrian, seorang karyawan baru yang diingatkan agar jangan pernah lembur lewat dari jam 9 malam. Tapi suatu malam dia mengabaikan peringatan itu dan mendapati dirinya terjebak dalam kengerian yang tak bisa dijelaskan. Tapi sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita mulai ceritanya. Langit senja mulai menggelap saat Adrian menggeliatkan tubuh lelahnya di kursi kerja di sebuah gedung kantor yang berdiri megah dengan 6 lantai. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat suram di bawah cahaya lampu jalan yang berpedar. Adrian baru bekerja di sini 2 minggu. Ia direkrut sebagai staf keuangan di perusahaan ini, menggantikan seseorang yang menurut gosipnya keluar secara mendadak tanpa banyak penjelasan. Mungkin karena tekanan kerja yang tinggi, pikir Adrian. Ia tak terlalu ambil pusing. Bekerja di perusahaan besar seperti ini adalah kesempatan emas baginya. Meskipun ritme pekerjaan cukup melelahkan, ia tetap berusaha menyesuaikan diri. Beberapa rekan kerja Adrian masih sibuk di meja mereka masing-masing. Wah, masih semangat kerja sampai malam, Dri. Suara ceria Rudy menyambutnya. Dia adalah staf senior yang cukup ramah dan sejak hari pertama sering membantu Adrian memahami tugas-tugasnya. Adrian tersenyum sambil jarinya tetap bergerak di papan keyboard. Ya mau gimana lagi, deadline makin dekat. Rudy mengangguk, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Suaranya merendah. Tapi kalau bisa, jangan pernah lembur lewat jam 9 malam. Adrian mengerutkan kening, bingung dengan nada serius Rudy. Kenapa memangnya? Rudy hanya tersenyum tipis, tapi sorot matanya aneh. Pokoknya, kalau bisa, usahakan pulang sebelum jam itu ya. Sebelum Adrian sempat bertanya lebih lanjut, seorang rekan lain, Endah, menepuk bahunya sambil tertawa. Rudy cuma bercanda, jangan didengerin. Rudy tidak membantah atau tertawa bersama Endah. Dia hanya menghela napas pelan dan kembali ke mejanya. Hari-hari berlalu dan Adrian mulai terbiasa dengan ritme kerja di kantornya. Namun seperti yang sudah ia duga, pada minggu kedua, Adrian terpaksa harus lembur. Semua karyawan sudah pulang saat Adrian melirik jam di komputernya. Pukul 8:45 malam. Kantor yang biasanya penuh suara keyboard dan telepon kini sudah sunyi senyap. Lampu-lampu masih beberapa menyala, tapi entah kenapa ruangan jadi terasa lebih redup dari biasanya. Adrian kembali fokus mengetik, berusaha menyelesaikan laporan yang tertunda. Namun tak lama kemudian ia menyadari sesuatu. Ada seseorang tak jauh dari meja kerjanya. Seorang pria duduk di meja yang biasanya kosong, mengenakan kemeja putih dan celana hitam, selayaknya seragam kantor pada umumnya. Adrian mengangkat alis. Setahunya, meja itu memang tidak ditempati siapapun. Ia menoleh ke arah pantry, berpikir apa mungkin orang ini dari divisi lain yang datang ke pantry bersama temannya atau bagaimana. Tapi tidak ada siapa-siapa lagi. Saat ia menoleh kembali ke meja kosong tadi, pria itu sudah menatap ke arahnya. Lembur juga? Tanyanya dengan suara tenang. Adrian sedikit terkejut, tapi ia tetap tersenyum. Iya, deadline-nya besok pagi. Pria itu mengangguk, lalu tersenyum tipis. Sama, aku juga sering lembur di sini. Adrian menghela napas lega. Setidaknya ia tidak sendirian. Kamu dari divisi mana? Keuangan? Jawabnya. Namaku Reno. Adrian mengangguk,
Ia memang tidak ingat ada karyawan bernama Reno di Departemen Keuangan. Tapi mungkin saja dirinya yang belum tahu semua staf keuangan di sini. Mereka berbincang ringan selama beberapa menit. Reno tampak ramah meskipun cara berbicaranya terdengar agak datar. Namun ada satu hal yang membuat Adrian heran. Ketika ia melihat meja Reno lebih dekat, tidak ada barang-barang pribadi di sana. Tidak ada tumpukan dokumen, tidak ada gelas kopi, bahkan tidak ada komputer. Hanya meja kosong. Adrian coba mengabaikan perasaan aneh itu. Ia kembali fokus bekerja dan tidak memperhatikan Reno lagi. Sampai jam di layar komputer menunjukkan pukul 9:13 malam. Seketika ia teringat peringatan Rudy. Adrian menelan ludah dan menoleh ke arah Reno. Namun pria itu tidak lagi di mejanya. Ia menghilang. Di kursinya yang kosong terdengar suara pelan, seperti seseorang yang sedang menarik nafas panjang. Dan di layar komputer Adrian, tiba-tiba sebuah tulisan muncul. Kenapa masih lembur? Adrian menatap layar komputernya dengan mata membelalak. Pesan yang tadi muncul telah hilang, seolah tak pernah ada. Ia mengerjapkan mata, berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini hanya error sistem atau pikirannya yang sudah terlalu lelah. Namun tengkuknya terasa dingin. Ia kembali menoleh ke meja kosong di sebelah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah duduk di kursi itu. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ruangan terasa lebih sepi, lebih luas, lebih kosong. Tapi di saat yang sama, terasa lebih sempit. Seolah ada sesuatu yang mengamatinya dari sudut-sudut gelap yang tak tersentuh cahaya lampu. Aku butuh kopi, gumanya mencoba mengusir rasa gelisah. Ia bangkit dan berjalan ke pantry. Lantai keramik kantor terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun AC sudah dimatikan sejak pukul 8. Saat tiba di pantry, ia membuka lemari dan mengambil gelas. Namun sebelum menuangkan kopi, sesuatu menarik perhatiannya. Di ujung pantry ada sebuah papan pengumuman berdebu. Ia tidak ingat pernah melihat papan itu sebelumnya. Dengan rasa penasaran, Adrian mendekat dan membaca beberapa kertas yang tertempel di sana. Lalu matanya membeku pada satu lembar kertas yang mulai menguning. Karyawan berduka atas kepergian Reno Saputra (2000). Adrian merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Tangannya sedikit gemetar saat ia membaca ulang nama itu. Reno Saputra. Nama depannya sama dengan pria yang baru saja ia ajak bicara. Dadanya mulai terasa sesak. Jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ini pasti kebetulan, pikirnya, mencoba mencari logika. Namun sebelum ia bisa menenangkan dirinya, mesin kopi yang ia nyalakan tiba-tiba mati sendiri. Lampu pantry mulai berkedip-kedip seperti ada gangguan listrik. Dan saat Adrian menoleh ke pantulan kaca lemari pantry, ada seseorang berdiri di belakangnya. Pria itu Reno. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Matanya kosong, hitam legam seperti lubang tanpa dasar. Bibirnya menyeringnya lebar, terlalu lebar, hingga hampir menyentuh telinganya. Adrian tersentak dan berbalik dengan cepat. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Hanya lemari kosong, mesin kopi mati dan ruangan yang semakin dingin. Ia terhuyung mundur, napasnya memburu. Ini gak mungkin. Aku pasti cuma kecapean. Berusaha mengabaikan ketakutannya, Adrian kembali ke meja kerja. Ia harus segera menyelesaikan pekerjaannya dan pulang. Namun saat ia duduk kembali, jari-jarinya membeku di atas keyboard. Seseorang telah membuka dokumen di komputernya. Sebuah file yang tidak ia ingat pernah dibuat. Nama file itu adalah Lembur Bersama Reno. Adrian menahan napas. Tangannya bergetar saat menggerakkan mouse dan mengklik file itu. File tersebut hanya berisi satu kalimat.
Aku sudah di sini selama 5 tahun. Sekarang giliranmu menemaniku. Lalu tepat saat itu juga, lampu kantor padam. Ruangan jadi gelap gulita, dan di tengah kegelapan, Adrian mendengar suara kursi berderit. Perlahan, semakin dekat, dan suara napas seseorang tepat di belakangnya. Gelap, Adrian terdiam di kursinya, tubuhnya menegang dari kursi. Perlahan, semakin dekat, lalu suara nafas, bukan nafasnya, bukan napas siapapun yang masih hidup. Pelan, dengan gerakan kaku, Adrian menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, namun kursi di meja kosong tempat Reno tadi duduk kini bergoyang pelan, seolah seseorang baru saja bangkit dari sana. Monitor Adrian tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan layar putih kosong. Namun perlahan, huruf-huruf mulai muncul di layar, seakan seseorang sedang mengetik dengan sendirinya. Kenapa kamu melihatku seperti itu, Adrian? Adrian terengah, jarinya bergetar saat mencoba menekan tombol escape. Tapi tidak ada reaksi. Tiba-tiba teks di layar berubah. Aku sudah di sini selama 5 tahun. Dan kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang melanggar aturan. Sebelum Adrian sempat bernapas, layar itu menampilkan sebuah foto. Fotonya sendiri. Namun bukan foto biasa. Di dalam foto itu, Adrian duduk di kursinya. Dan di belakangnya, Reno berdiri, tersenyum. Tangannya bertengger di bahu Adrian, mencengkram seperti mencengkram mangsanya. Adrian terlonjak dan mendorong kursinya ke belakang. Ia tidak peduli dengan pekerjaannya lagi. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah keluar dari situ. Ia meraih tas dan berlari menuju pintu keluar. Namun saat ia menarik gagang pintu, terkunci. Adrian menelan ludah. Tidak mungkin. Ia merogoh saku dan mencari kartu aksesnya. Dengan tangan gemetar, menempelkan kartu itu ke panel pintu elektronik. Lampu indikator menyala merah. Akses ditolak. Adrian mulai panik. Ia menekan tombol darurat berulang kali, tapi tidak ada respon. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, semakin dekat. Ia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Namun di layar komputer salah satu meja kerja, sebuah dokumen lain terbuka secara otomatis. Adrian, jangan tinggalkan aku sendiri. Ia menelan ludah. Ini tidak nyata, ini pasti mimpi buruk. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu. Di jendela kaca yang menghadap keluar gedung, ada pantulan seseorang berdiri di belakangnya. Bukan hanya Reno, ada lebih banyak sosok, wajah-wajah lain, pucat, mata kosong. Semua menatap Adrian dari balik kaca dengan ekspresi haus, seolah menunggu sesuatu. Lalu dalam sekejap, semua lampu menyala kembali. Kantor kembali normal. Adrian terhuyung mundur, napasnya terengah-engah. Dia kembali menempelkan kartu akses ke pintu. Kali ini, lampu hijau menyala, pintu terbuka. Tanpa pikir panjang, Adrian berlari keluar, menuruni tangga darurat tanpa menoleh ke belakang. Dia terus berlari hingga tiba di luar gedung, di mana udara malam yang lembab menyambutnya. Ia terengah, keringat dingin membasahi punggungnya. Pagi harinya, Adrian tidak bisa tidur sama sekali. Ia terus berpikir tentang Reno dan kejadian aneh di kantor. Akhirnya, ia memutuskan untuk mencari tahu. Adrian kembali ke kantor di siang hari. Berbeda dengan semalam, suasana kantor sekarang terasa lebih hidup. Rekan-rekan kerja sibuk dalam pekerjaan masing-masing. Suara telepon berdering dan tawa ringan terdengar di sana sini. Namun meski semuanya tampak normal, ada sesuatu yang terasa salah bagi Adrian. Aku harus bicara dengan seseorang yang sudah lama bekerja di sini, pikirnya.
Ia mendekati seorang karyawan senior bernama Pak Damar, pria parubaya yang dikenal ramah tapi sedikit pendiam. Adrian menarik napas dalam dan bertanya dengan hati-hati, "Pak, saya mau tanya, apa Bapak kenal seorang bernama Reno Saputra?" Wajah Pak Damar langsung berubah, seolah dari wajahnya menghilang. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan itu? Tanyanya dengan suara pelan. Adrian menelan ludah. "Saya hanya penasaran. Saya dengar namanya disebut-sebut." Pak Damar menghela napas panjang, lalu melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar mereka. Kalau kamu masih ingin kerja di sini, jangan pernah sebut nama itu lagi. "Tapi kenapa, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Damar menatapnya tajam. Anak muda, kamu belum lama di sini, jadi dengarkan baik-baik. 5 tahun lalu, Reno ditemukan tewas di kantor ini. Dia bunuh diri. Adrian merasakan darahnya membeku. "Apa? Bagaimana kejadiannya, Pak?" Pak Damar menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas setelah kejadian itu, ada hal-hal aneh yang mulai terjadi. Barang-barang bergerak sendiri, komputer menyala tengah malam, dan beberapa karyawan mengaku melihat sosok Reno duduk di meja kerjanya seperti masih bekerja. Adrian menelan ludah. Ini bukan kebetulan. Semua yang ia alami semalam, semuanya nyata. "Pak, kenapa ada yang bilang kalau setelah jam 9 malam kita nggak boleh lembur di sini?" Pak Damar menghela napas lagi. Karena sejak kejadian itu, siapapun yang lembur sampai larut, mereka melihatnya. Dan ada yang bilang, dia ingin seseorang menemaninya. Adrian merinding. "Maksud menemaninya?" Pak Damar menatap dengan serius. 5 tahun sekali, seseorang akan mati di kantor ini. Begitu gosipnya yang dipercaya. Dan Reno adalah orang kedua yang sudah mati di kantor ini. Setiap kali ia menutup mata, Adrian tidak bisa tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah Reno muncul. Senyum samar, mata yang kosong, serta suara langkah kaki yang terus terngiang di kepalanya. 5 tahun sekali, seseorang akan mati. Kata-kata Pak Damar bergema dalam pikirannya. Jika itu benar, bisa saja ia berada dalam bahaya. Tapi apa itu benar? Kenapa Reno menampakkan diri padanya? Apa karena dia lembur lewat jam 9 malam? Adrian menatap layar komputernya. Ia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Jika memang ada sesuatu yang terjadi 5 tahun lalu atau 5 tahun lalunya lagi, pasti ada jejaknya. Ia membuka folder lama di server kantor, mencari file yang mungkin berkaitan dengan Reno. Dan di sanalah ia menemukannya. Sebuah file berjudul Laporan Insiden Reno Saputra. Tangan Adrian bergetar saat ia mengklik file tersebut. Nama Reno Saputra, tanggal kematian 13 Juni 2000, penyebab bunuh diri. Loncat dari lantai 6. Keterangan, tidak ada saksi mata. CCTV di sekitar lokasi kejadian mengalami gangguan pada saat kejadian. Adrian menggigit bibirnya. Ini terasa aneh. Kenapa CCTV tiba-tiba mengalami gangguan? Reno loncat dari lantai 6. Apa yang membuatnya nekat begitu? Sebuah firasat buruk menghampirinya. Adrian mencari info di Google, berharap menemukan berita lama tentang kejadian ini. Sebuah artikel berita muncul. Karyawan muda ditemukan tewas. Dugaan bunuh diri masih misteri. Adrian membaca dengan seksama, tapi ada sesuatu yang membuatnya membeku. Beberapa rekan kerja mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, Reno sering lembur sendirian di kantor. Ia beberapa kali mengeluh, mendengar suara-suara aneh dan merasa diawasi. Salah satu rekannya bahkan mengaku melihatnya berbicara dengan seseorang, meskipun saat itu ia sendirian. Adrian merinding. Reno mengalami hal yang sama seperti dirinya.
Dan 5 tahun lalu, dia akhirnya mati. Jam 9 malam, hari itu Adrian memutuskan untuk tidak lembur. Ia tak ingin mengambil risiko. Namun saat jam menunjukkan pukul 8.45 malam, notifikasi email muncul di layarnya. Pengirim tidak diketahui, subjek jangan pergi. Isi, Adrian, aku butuh bantuanmu. Tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Dia menoleh ke kanan ke kiri, memastikan tak ada yang mempermainkannya. Sebuah pesan lain muncul. Aku di belakangmu.